Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Teandra dari kelas 10 TKP 1634, asal sekolah dari SMK Strada dan Mogot. Tugas ini saya buat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai bahasa Indonesia materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wahilmina Mariana Elma, Sarjana Pendidikan. Yang pertama, pengertian. Teks laporan observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi menjelaskan ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang ada. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, fenomena alam, pergeseran budaya atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, tujuan LHO. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, dan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga ialah sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, dan sistematik. Yang pertama, objektif. Laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Sistematik. Teks laporan observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Lalu, ada sifat teks LHO. Ada 3 sifat teks LHO. Yang pertama, bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Dan yang kedua, bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Kaidah kebahasaan TLHO. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Yang kedua, penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan lain-lain. Contoh, sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, dan paling besar. Penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna, dan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, halus bersinonim dengan lembut, malas berantonim dengan rajin. Penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Contoh, tetapi, sedangkan, dan, atau, supaya. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat. Sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Contoh, kupu-kupu termasuk ke dalam kingdom Animalia, yaitu kingdom yang anggotanya terdiri atas berbagai macam hewan. Berikut adalah teks contohnya. Menjelajah kota tua Amersfoort di Belanda. Amersfoort merupakan kota terbesar kedua di provinsi Utrecht yang terletak di bagian tengah Belanda. Bagian tengah kota ini merupakan kota tua dengan bangunan-bangunan dari abad pertengahan yang masih terawat dan dilindungi dengan baik. Namun di bagian luar kota tua tersebut sangat modern. Saya berangkat menuju Amersfoort dari Den Haag karena
Amersfoort merupakan salah satu persimpangan jalur rel kereta api terbesar di Belanda. Sisi modern Amersfoort di Belanda, tentu moda transportasi yang saya gunakan adalah kereta api. Waktu perjalanan dari stasiun Den Haag Sentral hingga stasiun Amersfoort sekitar 50 menit hingga 1 jam. Salah satu kota besar yang dilewati adalah kota Utrecht, ibu kota provinsi Utrecht. Untuk dengan mudah berpergian di Belanda, kita dapat membeli kartu transportasi prabayar bernama Of-Chipkaart Kanal-kanal di kota tua Amersfoort, Belanda. Dengan kartu ini kita dapat menggunakan berbagai moda transportasi umum seperti bus, tram, hingga kereta dengan sistem tap in, tap out. Berikut adalah contoh kalimat simpleks dari teks tadi. Yang pertama, saya berangkat menuju Amersfoort dari Den Haag. Yang kedua, tentu moda transportasi yang saya gunakan adalah kereta api. Yang ketiga, waktu tempuh perjalanan dari stasiun Den Haag Sentral hingga stasiun Amersfoort sekitar 50 menit hingga 1 jam. Yang keempat, salah satu kota besar yang dilewati adalah kota Utrecht, ibu kota provinsi Utrecht. Dengan kartu ini, kita dapat menggunakan berbagai moda transportasi umum seperti bus, tram, hingga kereta dengan sistem tap in, tap out. Dan contoh kalimat kompleksnya, yang pertama, Amersfoort merupakan kota terbesar kedua di provinsi Utrecht yang terletak di bagian tengah Belanda. Yang kedua, bagian tengah kota ini merupakan kota tua dengan bangunan-bangunan dari abad pertengahan yang masih terawat dan dilindungi dengan baik, namun di bagian luar kota tersebut sangat modern. Dan yang terakhir, berarti biaya perjalanan pulang dan pergi adalah 29 euro atau sekitar 414.700. Demikian, itu merupakan penjelasan teks TLHO dari saya, Vanessa Teandra, kelas 10 TKP nomor 34. Terima kasih.